Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariska Nurul Utami, NIM A4 2019-0008, kelas G, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini, saya akan membahas mengenai sistem muskuler untuk memenuhi tugas praktikum anatomi fisiologi manusia. Sistem muskuler. Pengertian dari sistem muskuler umumnya terkenal dengan nama lain sebagai jaringan otot. Otot adalah bagian penggerak tulang sehingga otot disebut anggota gerak aktif. Otot terbentuk dari berbagai protein kecil yang saling bekerja sama. Jumlah dari protein tersebut bahkan bisa mencapai jutaan. Ketika otot dan protein tersebut bekerja sama, maka akan menghasilkan gerak tubuh. Dengan begitu, tubuh dapat bergerak sesuai dengan keinginan. Jumlah otot pada setiap manusia lebih dari 600 buah. Semua otot tersebut terhubung dengan saraf ke otak dan tulang belakang. Sistem muskuler memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, melakukan gerakan tubuh. Fungsi utama dari sistem otot adalah membantu tubuh melakukan gerakan. Otot akan mengirimkan sinyal ke otak sehingga menghasilkan gerakan yang diinginkan. Fungsi yang kedua yaitu mengatur posisi tubuh. Beberapa kekuatan otot yang mampu menentukan postur tubuh adalah pinggul, lutut, dan bahu. Fungsi otot yang ketiga, menggerakkan sistem pencernaan dan pembuangan. Sistem otot yang terdapat dalam usus dan lambung membantu dalam proses pencernaan. Fungsi otot yang keempat, melakukan pernapasan dan penglihatan. Salah satu contoh otot untuk pernapasan adalah diafragma. Ketika bernapas, diafragma membutuhkan bantuan otot seperti panggung, perut, dan leher. Selain pernapasan, dalam melihat juga membutuhkan sistem otot. Otot polos di bagian mata akan menggerakkan mata. Otot terdiri dari berbagai macam-macam. Salah satunya otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama, kita akan membahas mengenai anatomi otot polos. Otot ini disusun oleh serabut-serabut otot polos yang intinya terdapat di tengah-tengah. Serabut-serabut ototnya tidak mempunyai garis-garis melintang. Jenis otot ini menempel pada dinding organ internal seperti lambung, usus, dan jantung. Otot polos tidak membutuhkan rangsangan saraf untuk bertindak. Yang kedua ada otot lurik. Otot ini berbentuk panjang silindris dengan ujung yang mengecil. Memiliki garis-garis melintang dengan inti yang terletak di pinggir. Sebuah otot yang menempel di rangka tulang, jenis otot lurik ini secara sadar terkendala dengan rangsangan saraf sehingga mampu menggerakkan tubuh bagian luar. Yang ketiga ada otot jantung. Otot ini berbentuk panjang silindris bercabang-cabang dengan ujung yang mengecil serta memiliki garis-garis melintang. Otot jantung merupakan otot yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi jantung. Otot ini tidak membutuhkan rangsangan untuk bekerja. Yang selanjutnya mengenai anatomi muskuler fasies latelar. Pada tulang tengkorak terdapat otot-otot yang menempel di sekelilingnya. Otot ini memiliki fungsi yang beragam, seperti untuk menggerakkan mulut, mata, dan organ lainnya. Otot ini juga berfungsi untuk menggerakkan kulit muka dan kulit kepala. Gerakan tersebut dapat mengubah mimik muka atau ekspresi muka. Yang selanjutnya, anatomi muskuler ekstremitas superior. Merupakan struktur otot yang ada pada ekstremitas atas tubuh manusia. Otot pada ekstremitas superior berfungsi untuk menggerakkan tangan termasuk siku maupun jari-jari tangan. Pada muskuler ekstremitas superior terdapat bagian-bagian seperti akromion, musculus deltoideus, musculus brachioradialis,
ada tenar, ada vagina tendinis, ada clavicula, ada musculus pectoralis major, ada musculus brachialis, ada musculus flexor carpi radialis, ada musculus palmis longus, dan yang terakhir ada hipotenar. Yang selanjutnya merupakan anatomi muskular ekstremitas inferior pada posisi anterior. Merupakan struktur otot yang ada pada ekstremitas bawah tubuh manusia. Otot pada ekstremitas inferior ini berfungsi untuk menggerakkan kaki termasuk lutut maupun jari-jari. Pada muskulus ekstremitas inferior, terdapat bagian-bagian seperti musculus tensor fascia lacca, musculus sartorius, musculus rectus femoralis, ada musculus iliotibal tract, ada musculus vastus lateralis external, dan beberapa bagian yang lainnya. Dan yang terakhir ada anatomi muskules ekstremitas inferior posisi posterior. Merupakan struktur otot yang ada pada ekstremitas bawah tubuh manusia. Otot pada ekstremitas inferior ini berfungsi untuk menggerakkan kaki, termasuk lutut maupun jari-jari. Pada muskulus ekstremitas inferior ini, pada posisi posterior terdapat bagian-bagian seperti musculus adductor magnus, musculus biceps femoris long head, ada musculus semitendonisus, ada musculus plantaris, ada musculus gluteus medius, dan beberapa nama yang lainnya. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.